Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi dengan eh, Ibu Ella dalam mata kuliah Manajemen Mutu. Pada minggu ke-14 ini kita akan belajar tentang Quality Function Deployment. Materi ini memang cukup singkat untuk hari ini. Nanti minggu depan kita akan kuliah lagi dan kita akan eh, kuliah dengan video conference. Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang materi ini lebih dalam. Oke, baik untuk sebagai permulaan, quality function deployment ini lagi-lagi adalah suatu konsep yang dikembangkan oleh orang Jepang, namanya Yoji Akao, tahun 1970-an. Nah, ini adalah quality function deployment atau QFD ini adalah sebuah alat untuk mendapatkan dan menganalisis suara dari konsumen dan kemudian mentransformasikannya, mengubahnya menjadi produk atau jasa, kebutuhan produk atau jasa yang dibutuhkan selama barang ini diproduksi, mulai dari desainnya, dibangun, kemudian dites. Jadi barang itu didesain dulu, kemudian dia mulai dibuat, dibuild, artinya dibangunnya, kemudian dites kan sebelum dikomersialisasikan harus dites dulu. Nah, habis itu dikomersialisasikan sampai kemudian pada satu saat kalau produk itu harus dipensiunkan istilahnya, tanda kutip pensiun, itu semua proses ini harus memakai alat QFD, artinya di mana kita mendapatkan dan menganalisa suara konsumen tentang produk tersebut. Jadi suara konsumen tentang suatu produk mulai dari proses desainnya sampai proses produk itu dipensiunkan itu harus selalu didengar seperti itu. Nah, pensiun produk itu kalau kalian ingat ketika belajar manajemen pemasaran, pernah belajar tentang siklus hidup produk kan? Jadi siklus hidup produk, aduh, saya Google saya biar cepat. Siklus hidup produk. Kalian masih ingat waktu belajar siklus hidup produk seperti ini? Decline. Jadi decline itu siklus hidup produk pada decline itu adalah tahapan di mana produk itu mulai turun salesnya, sudah tua, sudah lama ada di pasar, terus salesnya mulai turun, kemudian orang mulai bosan dengan produk tersebut. Nah, lama-lama sampai kalau dia sudah sampai di titik bawah ini ya, artinya produknya sudah tidak laku lagi sama sekali, sudah nol salesnya. Nah, seperti itu. Itu yang dalam product life cycle. Nah, dalam konsep QFD ini oleh Yoji Akao ini sampai proses decline produk tersebut sampai produk tersebut pensiun sekalipun kita tetap harus selalu mendengarkan suara konsumen. Nah, ini alat ini QFD ini dipakai oleh industri manufacturing atau jasa manapun. Uh, ya, dan hal ini bisa dipakai oleh manufacturing atau industri jasa yang mana saja, gitu, manapun bisa pakai. Nah, quality function deployment definisinya adalah metode untuk mengubah permintaan pengguna kualitatif menjadi parameter kuantitatif untuk menyebarkan fungsi yang membentuk kualitas dan untuk menyebarkan metode untuk mencapai kualitas desain ke dalam subsistem dan bagian komponen dan pada akhirnya ke elemen spesifik dari proses pembuatan. Jadi biasanya kan itu konsumen dia sudah tahu, konsumen atau perusahaan dia sudah tahu. Misalnya kalau dia mau minum apa namanya? Kalau dia beli lombok botol misalnya, saus cabai botolan ABC, dia sudah tahu sebenarnya secara kualitatif apa yang dia mau. Jadi kita tahu secara kualitatif, oh dia mau harus pedis, harus enak, manisnya segini, pedisnya jangan terlalu pedis, jangan terlalu mild, jangan terlalu tidak pedis. Kemudian dia punya rasa harusnya bagaimana, kadar keasinannya, kemudian botolnya harus gampang dibuka, apa namanya, botolnya jangan yang gampang pecah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada expire-nya jangan terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh expire-nya pasti terlalu banyak pengawetnya, atau kemudian expire-nya juga di dalam kemasannya harus ada tulisan kapan dia expire, di mana dia diproduksi dan seterusnya. Jadi ini adalah kualitas-kualitas yang tidak diukur dengan angka dari suatu produk. Nah, metode QFD ini bagaimana itu kualitas-kualitas yang disebutkan tadi secara verbal, kualitatif tadi, bagaimana itu kita buatkan parameter kuantitatifnya begitu. Jadi nanti kita belajar bagaimana itu dilakukan dengan membuat ini House of Quality. Tapi nanti itu
Kita kembali dulu. Jadi intinya adalah QFD ini adalah sebuah metode untuk melihat ini konsumen ini dia punya mau tentang ini produk secara kualitatif itu bagaimana gitu. Kemudian kualitas yang konsumen sampaikan itu akan kita ubah menjadi parameter kuantitatif. Jadi kita dengan dia jabarkan kita sudah tahu ya dia mau seperti apa. Nah, kemudian perusahaan berusaha untuk mengukurnya secara kuantitatif begitu. Jadi bagaimana caranya kualitas dari suatu produk yang diinginkan oleh konsumen, kita cari tahu apa yang konsumen mau secara kualitatif, dijabarkan seperti apa, kemudian diubah menjadi parameter kuantitatif supaya perusahaan bisa mengukur bagaimana produknya dia harus dibikin. Kan kalau misalnya cuma dibilang secara verbal, konsumen kan nggak mungkin akan pikirkan secara verbal, saya mau ketebalan kertas saya 160 miligram, saya mau saya punya ini, pasti dia tidak akan bilang secara spesifik kuantitasnya begitu, tapi dia akan jelaskan secara kualitatif bagaimana kualitas dari mutu produk yang dia mau. Nah, tugasnya perusahaan kan susah, tidak mungkin juga kita mau suruh mesin bikin kok kertas yang tidak gampang robek. Mesin tidak mau, misalnya ini ya kalau perusahaan kertas. Konsumen bilang, saya mau kualitasnya kertasnya itu tidak boleh terlalu tebal, tidak boleh terlalu tipis, terus ini. Nah, sedangkan mesin, apa maksudnya tidak tebal, tidak tipis ya? Mesin butuh angka, berapa miligram kertasnya, bagaimana seratnya, apa bahan yang dipakai, begitu. Nah, jadi bagaimana menerjemahkan keinginan konsumen yang kualitatif tadi menjadi parameter kuantitatif, yang kita bisa masukkan ke dalam mesin produksi atau ke dalam desainer kita secara detail. Nah, itulah QFD di situ. Dan dari sini sangat melibatkan konsumen karena kita harus tahu konsumen itu mau apa begitu. Nanti saya akan kasih contohnya. Manfaat QFD itu adalah pertama customer driver, jadi didorong oleh konsumen. Jadi berfokus pada kebutuhan pelanggan, kita harus cari tahu pelanggan ini butuh apa. Kemudian kita prioritaskan, kita punya sumber daya, kita punya resources, sumber daya manusia, uang, kita punya sumber daya skill, kita punya apa yang perusahaan punya, sumber daya yang perusahaan punya kita prioritaskan supaya kita bisa atur sesuai dengan apa yang konsumen butuhkan. Kemudian kita bisa identifikasi item apa yang kita bisa tindak lanjuti dari apa yang konsumen mau begitu. Jadi kita tahu misalnya konsumen tidak suka aspek A dari produk konsumen tidak suka aspek A, B dan C dari produknya kita, misalnya ada kekurangannya, ada 4 kekurangannya. Dari kita lihat dari 4 kekurangan itu yang mana yang kita bisa perbaiki paling cepat. Nah, semuanya pasti perusahaan akan berusaha perbaiki, tapi yang mana kita bisa perbaiki duluan gitu. Misalnya tadi kasus saus botolan, saus sambal botolan. Apa kekurangannya ini produk? Oh, kurangnya mungkin botol tutupnya susah dibuka. Oh, mungkin kurangnya botolnya gampang pecah gitu. Nah, dari dua ini dari tutup botol yang agak ribet dibuka dengan bahan ini yang mana yang bisa diperbaiki duluan misalnya. Jadi seperti itu. Jadi manfaat QFD adalah satu, dia itu betul-betul didorong oleh konsumen karena kita memang mendengarkan apa, kita cari tahu, perusahaan cari tahu apa yang konsumen mau. Nah, kemudian manfaat QFD yang kedua adalah reduces implementation time. Jadi menurunkan waktu implementasi. Jadi mengurangi perubahan desain yang midstream. Jadi kita tidak menerka-nerka apa yang konsumen mau, tapi memang kita tanya langsung konsumen apa kekurangannya dan kita bisa rubah desainnya langsung. Jadi itu akan mengefisienkan waktu. Kemudian batasi posting masalah pengantar. Jadi posting masalah pengantar itu bisa kurangi, dibatasi, dan kita bisa mengidentifikasi peluang aplikasi di masa depan. Kita bisa identifikasi di masa depan kira-kira kita bisa melakukan perbaikan apa. Di masa depan kita bisa melakukan pengembangan produk baru yang seperti apa begitu. Misalnya nih dalam Coca-Cola dia tahu perusahaan ini menjual minuman ringan yang bersoda, kemudian dicari tahu dari konsumen apa kekurangannya produk ini. Kekurangannya tidak sehat produknya. Jadi Coca-Cola bisa lihat, di masa depan saya bisa mencoba menawarkan produk Coca-Cola yang tidak ada gulanya. Atau Coca-Cola bisa mencoba untuk memproduksi produk minuman yang menyehatkan. Akhirnya keluarlah Palpi. Begitu. Jadi ada kemudian dilihat,
karena itu orang Indonesia tuh suka sekali minum air mineral. Oke, keluarlah ADES dari Coca-Cola. Jadi identifikasi peluang, opportunity tentang bagaimana produk bisa dikembangkan atau bahkan brand baru dalam perusahaan kita bisa keluarkan gitu. Nah, itu salah satu manfaat QFD. Jadi kita mengurangi waktu implementasi. Kemudian yang manfaat ketiganya adalah dia mempromosikan kerjasama tim. Jadi komunikasi terbuka, identifikasi tindakan pada antar muka, antar orang dalam perusahaan. Jadi kita dengan KFD kita harus bekerja sama, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus sama-sama berkomunikasi secara terbuka tentang kekurangan produknya kita, bagaimana cara perbaikinya, dan seterusnya. Dan yang keempat, lagi-lagi dia dokumentasi. Jadi QFD itu menyediakan dokumentasi tentang apa sebenarnya yang konsumen mau, bagaimana kita akan perbaiki secara kuantitatif, dan bisa, karena kalau kuantitatif, kalau kita mengukur mutu secara kuantitatif, itu kan lebih mudah dimengerti, karena kita bisa tahu, misalnya soal kertas tadi, kita tidak cuma bilang tidak gampang robek, tapi dengan persis kita bilang, oh beratnya berapa miligram, bahannya yang seperti ini dengan campuran seperti ini, sehingga dia tidak gampang robek. Jadi lebih mudah diaplikasikan begitu. Kemudian memberikan kerangka kerja untuk analisis sensitif. Nah, dalam quality function deployment, suara pelanggan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dalam sistem ini ya, dalam metode QFD. QFD ini kan suatu metode dalam perusahaan yang dipakai untuk menjaga mutu atau untuk meningkatkan mutu. Nah, suara pelanggan atau apa yang konsumen mau, customer voice itu adalah driving force di balik QFD. Driving force artinya kekuatan yang mendorong QFD ini. Jadi pelanggan itu kita tanya langsung, pelanggan atribut produk apa yang kau mau perbaiki, atribut apa yang kau rasa bisa ditingkatkan dari produknya saya. Kemudian customer satisfaction ya, kalau kita tahu apa yang pelanggan mau, maka kita bisa penuhi harapan pelanggan atau kita bahkan bisa melampaui apa yang pelanggan mau. Jadi pelanggan tidak tahu kalau dia mau hal itu, tapi dengan kita tawarkan ya pelanggan jadi tahu, oh begitu ya. Ternyata bagus nih kalau ada seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut ke bagian berikutnya, saya lanjut ke part 2 aja karena sudah mau 15 menit. 15 menit Ji maksimalnya ini pakai aplikasi ini. Yang gratis.